Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Amin. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmu salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu wa khaliluhu sayyiduna Muhammad rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat Isya yang insyaallah dilanjutkan dengan salat tarawih yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama masih bisa menuntaskan ibadah puasa kita di hari ini. Tepatnya insyaallah adalah merupakan hari yang ke-10 di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tarawih kita, qiyamul lail kita, bacaan Al-Qur'an kita semuanya akan menjadi sebuah kebanggaan kita begitu kita nanti di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Karena iman dan takwa yang Allah hadiahkan kepada kita itu adalah hakikatnya tidak sembarang hadiah. Tidak sembarang Allah berikan iman dan takwa ke dalam hati sanubari manusia. Karena ini adalah merupakan anugerah, hakikatnya cahaya iman yang Allah berikan kepada kita. Ini adalah diberikan kepada insan-insan pilihan yang Allah inginkan iman dan Islam itu berada di dalam diri kita. Anugerah iman dan Islam ini kalau ibaratkan cahaya, ini bisa kita rasakan bagaimana terangnya musola ini, bagaimana kita bisa rasakan ketenangannya yang begitu sempurna menerangi tempat ini. Ini sama dengan cahaya iman yang ada di dalam diri kita. Saat ini kalau dilihat fenomenanya, banyak orang berbondong-bondong di dataran Eropa. Setiap hari orang berbondong-bondong mendapatkan hidayah, mengucapkan kalimat syahadat. Fenomena yang luar biasa di Jerman, komunitas muslim semakin meningkat, di Inggris semakin meningkat luar biasa, di Amerika semakin meningkat itu yang namanya hidayah Islam dan iman. Di Rusia juga sama. Ini adalah memang anugerah yang Allah berikan kepada orang-orang yang benar-benar ingin mendambakan ketenteraman di dalam hati dan sanubari. Karena terkadang iman tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Terangnya cahaya ini sesungguhnya ada unsur-unsur yang membuat lampu ini bisa bercahaya dengan terang. Ada zat positifnya, ada zat negatifnya di sana yang disebut dengan istilah saluran listrik. Sama kalau kita lihat, Bapak Ibu sekalian perhatikan, kalau kita memegang besi berani, magnet kita taruh di bawah kaca, meja kaca, kita taruh itu besi berani, kemudian kita letakkan di atasnya ada besi. Begitu digeser-geserkan, akan tampak kelihatan itu besi bergeser. Dibawa oleh apa? Karena hakikatnya ada besi, magnet yang menggerak-gerakkan besi itu berjalan ke sana dan ke sini. Itu sama dengan nikmat iman dan Islam yang kita miliki. Kita diibaratkan pohon itu jangan dibiarkan begitu saja. Kalau sudah kita tanam, kalau benar-benar ingin pohon ini akan memiliki buah yang manis, yang bisa kita rasakan dengan nikmat itu buah, maka sering diberikan pupuknya. Pohon itu harus sering-sering disiram. Pohon itu dirawat, sama dengan yang disebut dengan nikmat iman dan Islam. Sekarang kita puasa di hari yang ke-10. Coba kita bisa lihat seperti apa puasa. Saya ingin sampaikan di sini, ingin kita mengkaji di dalam surat Maryam ayat 60. Imanan wahtisaban ihtisaban
benar-benar kita jalankan puasa ini mengharapkan ridho Allah, ikhlas kita jalankan puasa ini. Maka di dalam hadis-hadis Rasulullah diulang-ulang itu imanan wahtisaban. Puasa ini kerjakanlah dengan cara apa? Dengan secara iman, wahtisaban dan ikhlas. Kalau kita sudah kerjakan secara iman dan ikhlas, kita lihat bagaimana puasanya Siti Maryam. Siti Maryam seorang wanita yang beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah, ikhlas dikerjakan semua amaliyah ibadahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan keikhlasannya itu kemudian Allah kirimkan makanan di mihrabnya. Ini contoh tamsil seorang wanita yang berpuasa, beribadah. Ini wanita Siti Maryam adalah seorang wanita contoh. Begitu dia benar-benar bersungguh-sungguh dekat dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa pamrih, tanpa kenal lelah di musim dingin. Bayangkan hidup di daerah Baitul Maqdis. Kalau musim dingin, mau wudhu juga dingin. Tapi apa? Dikerjakan semuanya karena Allah. Begitu keikhlasannya itu, dikirimkanlah makanan yang tidak ada. Siti Maryam yang punya makanan, dikirim makanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu saat Allah izinkan dia diberikan, ditiupkan cabang bayi, ruh rahim di dalam rahimnya. Itu Nabi Isa alaihissalam. Begitu saat dia akan melahirkan, Siti Maryam seorang wanita. Begitu ujiannya begitu berat. Saat itu Bani Israel umat Yahudi semuanya memfitnah kepada Siti Maryam. Dia keluar dari kampung. Begitu saat akan melahirkan, di saat dia kelaparan, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Siti Maryam, "Fahuzzi bi jid'in nakhlah tusaqit bihi rutaban janiyya." Siti Maryam, kau tempelkan telapak tanganmu di dahan pohon kurma itu, maka Allah kirimkan rezeki untukmu. Turun itu kurma yang sudah matang dari atas pohonnya untuk menghampiri Siti Maryam, seorang wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya menempelkan tangannya Allah kirimkan rezeki. Sekarang di dalam surat Maryam seperti apa puasanya Siti Maryam? Nah, ini sesungguhnya kalimat puasa kalau kita sebutkan yang pertama kali disebutkan di dalam Al-Qur'an itu adalah Siti Maryam yang menyebutkan puasa. Inni nadartu lirrahmani shauma falan ukallima al-yawma insiya. Nah, ini kalimat Siti Maryam di dalam surat Maryam. Beliau menyebutkan inni nadartu lirrahmani shauma. Saya bernadar kepada Allah untuk berpuasa. Kapan itu? Ketika beliau dalam keadaan hamil besar akan melahirkan. Orang-orang Yahudi memfitnahnya, memujinya bagaimana seorang wanita yang tidak pernah menikah, tidak pernah bersentuhan dengan laki-laki, tapi Allah titipkan cabang bayi di dalam rahimnya. Dipuji oleh orang-orang Yahudi. Tapi sabar Siti Maryam keluar dari kampungnya. Kemudian dia katakan, inni nadartu lirrahmani shauma, aku bernadar kepada Allah untuk berpuasa. Falan ukallima al-yawma insiya. Bukan hanya sekedar berpuasa, akan tetapi Siti Maryam bernadar tidak akan berbicara dengan orang, dengan manusia satu kalimat. Jadi puasanya Siti Maryam itu, kalau bisa kita simpulkan, adalah puasa secara zahir dan puasa secara batin. Jadi kalau kita ingin memetik buah seperti apa Allah akan berikan itu keberkahan, kasih sayang, rezeki yang tadinya sulit Allah akan mudahkan, yang jauh Allah akan dekatkan, kemudian yang sakit Allah akan sembuhkan, semuanya Allah akan bukakan. Maka berpuasalah secara zahir dan berpuasalah secara batin. Sudah dilihat, diberikan tamsilnya di dalam Al-Quran bagaimana Siti Maryam berpuasa. Kemudian orang-orang Yahudi tetap mendesak kepada Siti Maryam. Bagaimana ceritanya Siti Maryam? Disebutkan, ya ukhta Harun, ma kana abuki amran su'an wa ma kanat ummuki baghiyah. Wahai saudaranya Nabi Harun alaihissalam, kami tidak pernah menemukan ayah engkau adalah seorang yang penjahat,
dan tidak pernah kami temukan ibumu adalah seorang yang pendosa. Kenapa engkau bisa seperti ini? Apa kata Siti Maryam? Fa asyara ilaihi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Siti Maryam didesak oleh Bani Israel. Beliau hanya katakan, kalau Anda penasaran, kau tanya kepada bayi yang baru melahirkan ini. Orang Yahudi bertanya, gimana ceritanya kami mau ngomong sama bayi? Gimana ceritanya kami bisa bertanya sama bayi? Tapi Siti Maryam katakan, kau tanya sama bayi ini. Tapi apa Allah tunjukkan di sini? Karena apa? Kuasa zahir dan batinnya tadi Siti Maryam Allah berikan mukjizat di luar kebiasaan manusia, di luar logika manusia, di luar analogi manusia. Allah berikan itu. Nabi Isa alaihissalam menyebutkan di dalam surat Maryam, qala innani Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Ketika Bani Israel bertanya, Nabi Isa alaihissalam menjawab pertanyaan Bani Israel itu. Seraya mengatakan, innani Abdullah, aku adalah hamba Allah. Allah titipkan kepadaku kitab Injil, wa ja'alani nabiyya, dan Allah jadikan aku, Allah pilih aku menjadi seorang nabi dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah buah keseriusan berpuasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara zahir dan batin. Artinya apa? Bisa kita lihat dari pembelajaran daripada Siti Maryam ini. Ketika kita berpuasa, berpuasalah dengan yang sesungguh-sungguh. Puasalah secara zahir dan batin. Jangan zahirnya saja berpuasa, batinnya ternyata tetap bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istilah kata apa? Puasa maya terus jalan, akan tetapi maksiat yang lain dikerjakan. Ini sama saja. Ini hanya kita menjalankan puasa, hanya sekedar menunaikan kewajiban saja, tapi tidak ingin mendapatkan keberkahan-keberkahan dari puasa yang kita kerjakan. Maka kesimpulannya, mari kita berpuasa dengan sesungguh-sungguhnya puasa. Berpuasalah sebagaimana Siti Maryam berpuasa, yaitu puasa secara zahir dan batin. Puasalah hati kita, puasalah pikiran kita, puasalah semuanya kita dekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lihat bagaimana Allah bukakan pintu rahmat kasih sayang itu di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, di dalam masyarakat kita. Allah akan keluarkan itu mata air kebaikan yang Allah akan curahkan kepada kita. Mudah-mudahan di malam yang ke-11 ini kita bisa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan di sisa bulan Ramadan ini masih bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang merugi ketika kita lewat di bulan Ramadan ini dengan